Sukses itu mimpi kita semua. Jangan pernah kau berputus asa, terus berlari meraih mimpimu. Jangan pernah berhenti melangkah. Bila terjatuh bangkit dan jangan berhenti. Kesuksesan akan menghampiri. Oh, oh, semua pasti bisa mewujudkan mimpinya. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Ini ada pengusaha tewas, bunuh diri, gantung diri tepatnya. Ini katanya gara-gara dia bangkrut, utangnya banyak. Nih kalau kita jadi pengusaha, resikonya bunuh diri atau gimana sih nih Pak Wahyu? Nih saya makin ngeri aja sih disuruh usaha daripada saya bunuh diri. Pelayan ini koran apa yang dibaca serem amat pakai bunuh diri. Makanya. Ini tamu kita nih pengusaha. Oh. Ibu segini disuruh bunuh diri yang bukan ibu disuruh bunuh diri Pak Wahyu. Enggak, ini dia kan dari sukses ini. Oh iya, ini yang sukses. Iya, ibu ini Ibu Juliana, pengusaha kosmetik dan klinik kecantikan. Nah, biar lu tahu, kita berkenalan dulu. Ibu Juliana, pengusaha kosmetik. Saya awal mula bisnis itu pertama kali karena dorongan dari bos saya zaman dulu saya kerja. Saya diberikan kepercayaan untuk mengelola bisnisnya dengan gaji tinggi, tapi malah saya tolak karena saya pikir kalau misalnya dia sudah percaya sama saya dan yakin sama saya untuk bisa memajukan perusahaannya, berarti saya percaya juga bahwa saya bisa berbisnis juga. Nah, di situ saya mulai tadinya dengan usaha dari bikin boneka. Nah, tapi gagal, saya coba lagi dengan usaha lain sampai ketemu dengan usaha kosmetik ini. Saya itu dari kedokteran sekolahnya. Waktu saya praktek itu kebetulan banyak sekali kasus-kasus dari kulit. Misalnya kayak berjerawat atau apa, sampai akhirnya saya mau bikin tuh klinik khusus kulit. Nah, dari saya praktek dari klinik kulit itu sampai akhirnya terbentur lagi untuk mendapatkan produknya. Nah, akhirnya saya buatlah pabrik. Dulu dimulainya kita dengan 2 karyawan. Itu cuma seorang apoteker, satu lagi seorang proses. Sedangkan semuanya untuk bikin nota apa semua saya lakukan sendiri. Sampai akhirnya berkembang lagi, kita punya 4 karyawan. Orang proses ditambah 2 orang. Nah, terus satu lagi admin, satu lagi orang apotekernya. Sampai terus berjalan, permintaan banyak, akhirnya saya dibuat untuk supaya bikin lebih banyak tambah karyawan gitu. Akhirnya saya tambah karyawan. Yang dulunya tadinya saya tidak ada marketing, akhirnya saya berpikir, oh iya, kita ingin mengembangkan ke seluruh Indonesia. Nah, saya membutuhkan marketing. Sampai akhirnya sekarang ini karyawan kita udah ada sekitar 120 karyawan. Prestasi yang dicapai karena begini, dari produksi kita ini saya distribusinya tuh ada bermacam-macam. Ada yang kita distribusikan untuk ke mass market, jadi ke toko-toko tradisional, kosmetik, juga ke modern market. Ada juga kita pendistribusiannya dengan cara waralaba. Nah, waralaba yang saya buat itu saya terima franchise dari seluruh kota Indonesia, dan itu saya distribusikan ke sana. Sekarang ini yang waralaba saya buat adalah Fiji Skincare, itu sekarang ini udah ada 26 cabang. Nah, terus kita juga sekarang lagi buat nanti yang terbaru adalah Arum Dalu. Itu semua produksi dari PT Yabeta. Seperti itu. Jadi memang cara pendistribusiannya saya ada beberapa strategi. Dari secara direct selling, masuk ke toko tradisional, toko modern, sampai dengan cara waralaba. Bu Juli, pengusaha itu ya pada saat dia sukses itu ada sekumpulan kegagalan sebelum mencapai sukses itu. Ya, ini menarik sekali, ingin mengetahui Ibu usaha pertamanya apa?
Saya bikin pabrik boneka, Pak. Bikin pabrik boneka. Iya. Boneka apa itu? Dari bahan baku apa? Kayak dari kain-kain begitu, kain sifon gitu, kain-kain. Mm-mm. Kayak misalnya boneka karakter, kayak Mickey Mouse, ya, seperti Kemudian itu. dijual di daerah mana pada saat itu? Mangga 2. Berapa lama usaha ini? Itu sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 kemudian ya sekarang kan terkenal jadi pengusaha kosmetik. Artinya bonekanya sudah tidak ada. Kenapa usaha bonekanya itu? Dulu saya tuh waktu bikin pabrik boneka itu, Pak, itu tuh rame banget, Pak. Tapi pas diberlakukan bahwa Cina bisa jualan masuk ke sini dengan bebas, Produk-produk Cina boleh produk-produk masuk. Cina itu langsung susah kita mau jualan menyaingi harganya. Oh, Lagi badai. Ya. Untung nggak bunuh diri dia. Nggak bunuh diri. Iya. Jadi produk Cina itu masuk, harga jadi turun Harga sekali. turun. Oh gitu. Jadi kemudian dia nggak bisa bersaing. Nggak bisa bersaing, biaya operasional nggak menutup, Pak. Nutupi. Nggak kemudian tutup. Kemudian usaha apa lagi yang itu Ibu bisa? Ya mungkin dengan pemirsa bisa ngelihat Iya. nomor 3 gitu. Eh, saya pernah bikin klinik gigi juga. Bikin klinik gigi. Bikin klinik gigi, saya biasa bikin klinik, saya merasa bisa. Terus, tapi saya bukan dokter gigi. Bukan dokter gigi. Jadi pemikirannya semangat waktu itu. Ya, cuma semangatnya doang, Semangatnya Pak. ada. Pasti ada modal dong waktu itu ya. Iya, ada modal, Pak. Jadi cukup besar modal yang ditanamkan pada saat itu. Bikin klinik gigi lumayan besar karena dari peralatannya aja itu udah mahal gitu, Pak. Berapa lama berlangsung ya klinik gigi? Nggak lama, Pak, belum nyampe setahun. Belum nyampe setahun Iya. sudah bangkrut ya. Iya, udah bangkrut. Kenapa udah tutup. itu terjadi? Karena Kira-kira saya nggak menguasai klinik gigi itu seperti apa, peralatannya tuh seperti apa gitu. Terus prosedurnya tuh seperti apa. Jadi kita tuh malah dibohong-bohongin terus gitu, Pak. Misalnya butuh ini, tapi saya nggak tahu alat itu untuk apa gitu. Oh, jadi pada saat itu kemudian ya tutup itu klinik gigi. Tutup akhirnya. Lalu kemudian sudah mulai kosmetik ya. Iya, Tapi saya dengar usaha katanya kosmetik. perusahaan kosmetiknya juga udah hampir juga menyerah itu. Hampir, Pak. Walaupun sekarang akhirnya maju. Iya. Jadi tahun pertama kosmetik juga saya cuma tahu apa kebutuhan wanita, saya tahu beberapa maksudnya cara membuatnya seperti apa gitu, tapi saya nggak tahu bagaimana memanajemeninya. Oke, jadi dari awal tuh tahu ada kebutuhan, tahu ada orang yang mau beli lah ya. Iya. Kira-kira apa yang dia mau dibeli Ya, Dan- tahu menjualnya kemana, dan udah kemudian tahu gitu. sudah menjualnya. Mm. Nah, kemudian katanya jadi susah gara-gara apa? Karena sistem, saya waktu dulu itu belum ada sistem. Jadi marketing, menjual gitu, itu dia bisa menarik tagihan sendiri, itu nggak disetorkan Oh, ke masalah kantor. penjualan dan pembayaran Iya. jadi ya. Jadi ada mungkin ya kalau kita banyak baca barangnya laku tapi pembayaran tidak kita Iya, terima. iya. Itu yang Ibu alami. Iya. Itu tidak diterima terus kemana Oh, iya. uangnya pada saat itu? Pak Wahyu, tawarin dulu dong makanannya. Oh, Dari tadi iya. ngobrol terus Pak Wahyu kok udah ngomongin bisnis ya. Minum dulu ya. Oke pemirsa, dulu. sambil Ya, nunggu minum pesanannya dulu. Pak Wahyu, kita saksikan dulu yang satu ini. Semua pasti bisa, semua pasti Selamat bisa, dari semua pasti bisa, semua pasti bisa. Jangan takut berani bangkrut.